di Classroom program 10 hari personal branding, di mana tema pada hari ini yaitu CV dan portfolio profile 101 dengan pembicara yang sangat ahli di bidangnya, yaitu ada Mas Teddy Diego. Nah, berbicara tentang CV dan portofolio tentu sangat penting bagi teman-teman yang pengen berkarir ke depannya, terutama yang pada saat ini teman-teman sedang membangun branding diri. Nah, dengan CV yang terstruktur itu akan membantu teman-teman melihat pencapaian apa saja nih yang perlu diperbarui ataupun dikembangkan. Begitu juga dengan portofolio. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengulas lebih dalam bagaimana sebetulnya pembuatan CV yang tepat dan portofolio yang tepat agar memudahkan teman-teman ketika membangun personal branding pada hari ini dan kedepannya bermanfaat untuk berkarir. Sebelumnya saya akan membacakan CV dari Mas Teddy Diego ini, di mana Mas Teddy Diego ini merupakan seorang career coach dan Kak Teddy juga mendirikan Daya Inovasi Adikarya yang menjadi co-founder di PT Jagat Digital Indonesia. Dalam dunia kerja, Mas Teddy pernah menjadi marketing manager di PT Solusi Mitra Kerja, Merchandising Supervisor di PT Millennial Dharma Insani, Recruitment Supervisor dan Recruitment Officer di PT Century Francisdo Utama. Tidak hanya itu, Mas Teddy juga sudah mendapatkan sertifikat sebagai Professional Human Resources Management dan mendapatkan predikat sebagai Master Practitioner dari NLP. Seperti itu. Untuk lebih lanjut, kita persilakan Mas Teddy Diego untuk menyampaikan materi pada classroom hari ini, yaitu tentang CV dan Portfolio 101. Silakan Mas Teddy. Baik, terima kasih teman-teman dari Siswa Foundation sudah mengundang saya siang menjelang sore lah ini ya untuk mengisi materi seputar CV dan Portfolio 101. Selamat juga buat teman-teman yang lolos ya di programnya Siswa Foundation dan hari ini berkesempatan untuk menimba ilmu lebih banyak. Senang sekali bisa ketemu kalian semua dan mungkin supaya bisa menghemat waktu dan efisien, saya akan langsung bawakan materi seputar CV dan Portfolio 101. Oke. Baik, izinkan saya untuk screen sharing. Ya, sekarang CV ya. Tadi seperti yang sudah disampaikan Mbak Audrey bahwa CV itu merupakan satu hal yang penting khususnya ketika teman-teman ingin mendapatkan sebuah pekerjaan ya di dunia profesional khususnya. Karena kalau misalnya kita mau ngelamar sebuah pekerjaan, kita mau kerja di suatu perusahaan yang kita targetin, biasanya mereka akan minta kita untuk kirimin CV. Bahkan sekenal apapun kita dengan seseorang, misalnya kita punya network di sebuah perusahaan, pasti mereka bilang gini, kirim CV lu deh, nanti gue bantuin gitu ya. Pasti CV-nya kita disuruh kirim dulu gitu ya, supaya mereka bisa pelajari atau di HRD-nya bisa mempelajari dulu apa yang kita kuasai, pengalaman-pengalaman kita seperti apa, sebelum kita diputuskan untuk maju ke proses berikutnya. Nah, apa sih yang perlu teman-teman perhatikan di dalam CV yang teman-teman nanti akan buat terkait juga dengan personal brandingnya? Saya punya satu quotes yang saya buat sendiri adalah terkait tentang CV ya. Siapa Anda adalah apa yang Anda tunjukkan di dalam CV Anda. Konteksnya untuk melamar pekerjaan ya. Kenapa seperti itu? Karena ketika teman-teman membuat CV teman-teman itu harus bisa mencerminkan siapa sih teman-teman sebenarnya ya. Jadi kalau dalam konteks personal branding kan kita harus ngasih tahu ke orang ya. Orang harus mengenal kita sebagai siapa ya. Kan eh, pertanyaan besarnya adalah itu ya. Sekarang teman-teman sudah tahu belum ingin dikenal sebagai siapa atau apa? Nah, CV sebenarnya adalah salah satu sarana juga untuk menunjukkan personal brandingnya kita. Apakah CV kita saat ini yang kita sudah buat atau kita sudah gunakan selama ini sudah mencerminkan personal branding kita atau belum? Contohnya seperti yang saya tulis di gambar ya. Apakah CV kita itu sudah menunjukkan kalau kita misalnya pengen jadi seorang cook gitu ya, bekerja di food and beverage industry, apakah CV kita sudah menunjukkan hal itu dari sisi pengalaman, skill yang kita kuasai? Begitu juga dengan posisi-posisi yang lain ketika kita pengen jadi admin atau sekretaris atau engineer atau technician ya atau IT, marketing ya. Apapun posisi yang kita inginkan, pertanyaan besarnya adalah apakah ya di CV kita itu sudah menunjukkan bahwa kita adalah orang yang memang membranding atau menunjukkan bahwa kita menguasai ya posisi yang kita targetkan ya. Nah, itu pertanyaan besarnya. Nah, sekarang kita akan belajar. Nah, gimana sih konsep membuat CV yang baik itu? Tentu CV yang baik adalah CV yang dibuat dengan tertarget ya. Ya, kembali lagi ya, ketika kita sudah mengetahui personal branding kita, maka otomatis
kita akan membuat CV yang lebih tertarget. Ketika kita sudah menentukan pekerjaan atau posisi apa yang kita inginkan, kita sudah tahu kita itu ingin jadi apa atau siapa, maka CV kita akan lebih mudah untuk kita buat dan kita sesuaikan dengan pekerjaan atau branding kita tersebut. Nah, berikutnya lagi, membuat CV penting untuk membuatnya secara detail dan juga tentunya menarik ya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan personal branding kita saat ini atau pekerjaan apa sih yang kita ingin pilih sekarang? Saya punya dua poin besar gitu ya, poin utama untuk mengarahkan teman-teman kepada posisi yang teman-teman yang lebih tepat ya, yang sesuai dengan teman-teman semuanya. Yang pertama adalah teman-teman harus, kalau konsep simpelnya itu singkatannya 2M ya. M yang pertama adalah mau ya. Teman-teman ketika melihat atau memilih sebuah posisi pekerjaan atau ingin mengambil sebuah personal brand, teman-teman harus cek dulu, saya mau nggak sih dikenal sebagai ini? Pilih sebuah posisi pekerjaan, saya mau nggak ya saya dikenal sebagai orang yang mengerjakan ini? Mau nggak? Baru yang kedua M-nya adalah mampu. Saya punya nggak ya kualifikasi yang dibutuhkan untuk bekerja di posisi ini? Saya punya nggak ya skill atau kemampuan yang dibutuhkan untuk membranding diri saya di dalam industri ini? Nah, ya, jadi mau dan mampu. Tanyakan dua hal ini dulu sebelum teman-teman memilih untuk apply ke sebuah pekerjaan atau memilih nanti jalur karir yang teman-teman ingin tempuh. Kenapa? Karena ketika kehilangan salah satunya, misal bisa tapi nggak mau, nanti pas di kantor kebanyakan stres. Ya, kualifikasinya sih masuk. Saya dibutuhinnya buat S1, saya S1. Usia dibutuhkan maksimal 25, saya 25. Katanya di situ butuhnya orang yang pekerja keras ya, terus teliti, detail, terorganisir. Saya adalah orang yang seperti itu. Tapi kenapa saya kerja sekarang kok kayaknya nggak nyaman ya? Ternyata unsur M yang pertama tidak terpenuhi. Contoh misalnya, ternyata pekerjaan yang di-apply sebagai seorang marketing, tapi pada dasarnya nggak mau jualan, nggak mau ketemu orang, nggak mau untuk melakukan negosiasi. Akhirnya M yang pertama tidak terpenuhi, ngerasa sesuai kualifikasi, coba melamar, coba berkecimpung di industri itu, lalu tiba-tiba malah jadi stres sendiri gitu ya. Nggak lama ujung-ujungnya resign. Nah, sekarang kalau mau doang sama aja gitu ya, teman-teman pilih pekerjaan. Saya pengen jadi pramugari ya. Tapi misalnya pas dilihat dari secara skill, bahasa Inggris pas-pasan ya. Mending pas-pasan ya, belepotan gitu ya. Terus tinggi badan nggak nyampe juga gitu ya. Karena untuk jadi pramugari misalnya kan ada syarat tinggi badan. Tinggi badan baru 150 cm, sementara untuk jadi pramugari minimal perempuan 165, prianya 170 ya. Punya kemauan saja nggak cukup. Butuh tahu apakah kita punya skill atau kualifikasi yang sesuai dengan pekerjaan itu atau enggak. Nah, itu ya. Jadi itu guide buat teman-teman memilih posisi pekerjaan. Jangan asal. Cek dulu dua hal ini. Punya kemauan nggak untuk kerja di sana? Mau nggak saya kalau nanti saya keterima, saya dikenal sebagai orang yang bekerja di industri ini atau di posisi ini. Punya kemampuan yang nggak? Itu ya. Nah, setelah itu, teman-teman, setelah menentukan posisi pekerjaan yang diinginkan, baru tahap keduanya membuat CV. Ini sekarang sebenarnya saya sedang mengajarkan alur proses ya dalam berkarir yang benar. Karena kebanyakan teman-teman itu yang setelah lulus, yang dilakukan pertama kali itu biasanya bikin CV dulu, ya kan? Bikin CV dulu, ngelamar kemana-mana, terus nggak ada yang berhasil, baru bingung sendiri. Baru, kayaknya saya sebenarnya nggak cocok deh sama posisi ini. Harusnya proses memilih pekerjaan itu dilakukan di awal, ya. Jadi pikirin dulu mau jadi apa, cek dulu kesesuaiannya dengan diri kita, baru setelah itu bikin CV-nya, ya. Bikin CV yang tertarget. Nah, bikin CV yang tertarget gimana? Gampang. Tipsnya adalah teman-teman bisa melihat detail dari informasi lowongan kerjanya, ya. Jadi kalau teman-teman sudah menentukan nih kan lebih enak ya. Saya pengen berkarir jadi seorang desainer grafis gitu ya. Nah, kalau udah nentuin kan enak nih. Tinggal cari lowongan-lowongan desain grafis, lalu tinggal cek seorang desain grafis itu saat ini yang dibutuhkan apa aja sih dari sisi hard skill-nya, dari sisi soft skill-nya. Tinggal dicek dari iklan lowongannya. Lalu kita sesuaikan apakah kita sudah punya syarat-syarat yang dibutuhkan itu, lalu kita munculkan itu ke dalam CV kita. Nah, jadilah CV kita mentarget sebuah posisi yang kita sudah tentukan sejak awal. Ya, jadi begitu caranya membuat CV yang tertarget.
tentukan dulu posisinya, baru bikin CV yang sesuai dengan posisi itu. Jangan kebalik ya. Jangan bikin dulu CV semua dimasukin informasinya ya kan, biar kelihatan keren gitu ya. Kan saya multi talent gitu ya. Tapi nggak cocok gitu ya, karena karena perusahaan akan melihat yang sesuai dengan kualifikasi. Ya, informasi yang tidak sesuai dengan kualifikasi akan diabaikan. Jadi sia-sia aja. Ya, apalagi sayang-sayang kalau misalnya info yang kita masukin malah nggak nyambung gitu. Yang kita masukin semuanya yang nggak penting untuk pekerjaan itu ya, jadi sia-sia CV-nya. Oke, nah setelah itu apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah tentu bagaimana membuat CV kita itu semenarik mungkin, baik itu secara tampilannya maupun nanti secara kontennya. Nah, bicara tentang tampilan CV yang menarik itu seperti apa? Tampilan CV yang menarik adalah CV yang mudah dibaca. Perhatikan konsepnya ya. CV yang menarik itu bukan CV yang berwarna-warni, tapi CV yang menarik itu adalah ketika kita membuat tampilan CV kita mudah dipahami oleh HRD. Mudah dipahami itu maksudnya gimana, Coach? Ketika HRD itu mau cari info apapun di CV kita itu gampang nemunya. Nah, saya kasih contoh misalnya kita lihat dari CV yang sebelah kiri dulu ya. Saya mau cari tahu nih, namanya siapa? Oh, ada John Smith kelihatan ya. Oh, dia ngelamar apa? Oh, desain grafis kelihatan. Oh, dia tuh profile summary-nya gimana sih? Oh, ini ada. Pengalamannya jelas di sini, skillnya ada di sini, ya. Terus bahasa yang dia kuasai ada di sini, pendidikannya di sini, kontaknya di sini, ya. Orangnya gimana? Oh, orangnya kelihatan, ya. Nah, jadi semua informasi yang saya butuhkan tentang John Smith ini mudah saya temukan di CV-nya. Itu yang disebut CV yang tampilannya menarik, ya. Nggak mesti ada warna-warni juga. Kalau kalian nggak suka berwarna-warni, boleh aja hitam putih, boleh aja, ya. Tapi kalau misalnya kalian mau tambahin warna, nggak masalah juga, ya. Nah, contoh yang di sebelah kanan nih berwarna, sama aja kan? Ini juga bisa kita temukan dengan mudah nih, informasi-informasi yang kita butuhkan. Namanya jelas, posisinya jelas, kontaknya jelas, ya. Profilnya jelas, skill yang dia kuasai jelas, ya. Pengalamannya apa aja ketulis di sini. Mudah, ya. Mudah, karena apa? Karena ya tadi, mereka sudah membuat CV mereka dengan terstruktur, ya, informatif. Oke? Itu yang dimaksud dengan membuat CV yang tampilannya menarik. Yang berikutnya apa? Kontennya. Ya, di dalam CV tentunya kita harus membuat kontennya juga menarik untuk dipelajari. Kenapa? Karena inti dari CV itu adalah kontennya. HRD mencari kecocokan antara kualifikasi dengan apa dengan diri kita itu dilihat dari konten CV-nya. Dan bagaimana supaya membuat konten CV itu menarik? Maka saya punya rumus. Yang pertama adalah teman-teman sebisa mungkin ketika menulis CV munculkan nilai jual teman-teman ada di bagian atas CV itu. Nah, sekarang kan bingung kan nilai jual itu yang mana gitu ya. Nah, nilai jual itu seperti ini teman-teman ya. Saya juga membuat sebuah konsep mengenai 8 blok informasi di dalam CV. 8 blok informasi adalah segmen informasi yang penting untuk ada di dalam CV. Apa aja itu? Nah, saya bagi jadi dua. Nilai jual ada 4 ada 4 blok ya, ada 4 segmen, ada pengalaman, keahlian, prestasi dan pendidikan. Dari kiri ke kanan itu prioritas. Yang paling kiri paling prioritas, paling kanan prioritasnya paling kecil. Tapi masih masuk dalam kategori nilai jual. Loh, kok pendidikan ada di prioritas yang paling kecil, Coach? Karena gini teman-teman, kalian punya IPK 3,9, lalu bersaing dengan orang yang punya pengalaman 2 tahun, kalian tetap kalah. Tetap kalah ya. Jadi nggak ada gunanya pendidikan sebaik apapun kalau belum punya pengalaman. Ya, so pengalaman tetap jadi sebuah nilai prioritas bagi perusahaan. Ketika kita punya pengalaman, maka itu jadi sebuah nilai tambah yang sangat baik. Nah, berikutnya lagi, tentu dari pengalaman akan punya keahlian. Dari pengalaman dan keahlian yang dikombinasikan, ya, secara maksimal akan lahir prestasi dong, ya. Baru setelah itu pendidikan kita yang dilihat oleh HRD ya. Kenapa? Karena jujur aja, pengalaman saya pribadi sebagai rekruter, teman-teman, pendidikan itu hanya saya lihat sebagai sebuah proses screening awal. Jadi kalau teman-teman pernah lihat di kualifikasi iklan lowongan kerja tertulis misalnya S1 minimal IPK 3,0, ya udah sebatas itu aja. Kalau teman-teman S1 jurusannya sesuai, IPK-nya masuk, udah ya. Nggak dilihat yang lain gitu, nggak dilihat nilai kalkulusnya berapa gitu ya, terus nilai bahasanya berapa, itu nggak dilihat ya. Yang penting sesuai dengan kualifikasi, selesai itu aja ya. Tapi kalau pengalaman, nah itu didetailin. Ini pengalamannya pernah ngerjain apa job desk-nya pada saat itu, ilmu apa yang dia pelajari dari pengalamannya, itu nanti akan digali di interview ya. Oke, nah berikutnya ada informasi yang lain ya, ada header, kontak, biodata, kursus pelatihan.
Nah, bagaimana buat teman-teman yang fresh graduate nih? Kalau saya belum punya pengalaman, kan tadi katanya nilai jual utama itu pengalaman, coach. Saya baru lulus, gimana dong? Pengalaman kerja belum ada. Nah, buat teman-teman yang baru lulus ya, pengalaman itu tidak terbatas hanya sebuah pengalaman kerja, tapi aktivitas-aktivitas yang pernah teman-teman lakukan semasa kuliah, ya itu boleh dimasukin ke dalam CV. Apa aja tuh? Nah, ini ada beberapa opsi ya. Ada magang, organisasi, freelance, dan seterusnya. Jadi ketika teman-teman punya aktivitas di kampus, ya, saat teman-teman kuliah atau saat sekolah pernah ikut organisasi atau pekerjaan apapun gitu ya, freelance misalnya atau ambil part-time, itu adalah aktivitas positif yang bisa dimasukkan ke dalam CV sebagai sebuah pengalaman. Tapi jangan lupa ketika teman-teman menulis pengalaman-pengalaman ini di dalam CV juga harus sesuai dengan konteksnya. Maksudnya sesuai konteksnya gimana? Tulis dengan judul yang sesuai. Jadi kalau itu adalah pengalaman magang contohnya, maka tulislah itu sebagai judulnya pengalaman magang. Kalau itu pengalaman organisasi, tulis itu pengalaman organisasi. Itu pengalaman part-time, tulis pengalaman part-time, pengalaman paruh waktu. Jangan dicampur-campur ya. Pengalaman kerja, wah semua dimasukin, magang dimasukin di situ, part-time dimasukin di situ. Karena itu berbeda, teman-teman. Pengalaman kerja itu cuma dua, antara perjanjian kerja waktu tertentu PKWT atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT, karyawan kontrak, karyawan tetap. Itu pengalaman kerja. Di luar itu kalian sesuaikan konteksnya. Oh, saya kemarin magang coach. Ya udah, tulis pengalaman magang. Jangan sampai HRD nanti bikin asumsi gitu ya. Padahal pengalaman magang kalian tulis pengalaman kerja, HRD-nya mikir, kok kerjanya cuma 2 bulan, kok kerjanya cuma 3 bulan, padahal magang ya. Makanya harus ditulis dengan jelas itu pekerjaannya, konteksnya apa ya. Nah, bagaimana cara menulisnya di dalam CV? Harus detail ya. Ketika menulis pengalaman di CV, khususnya buat teman-teman di sini yang fresh graduate atau pengalamannya baru ya masih entry level lah, masih di level staff, saran saya menuliskan informasi pengalaman di CV itu tuliskanlah dengan detail. Ya, contohnya di sini pengalaman organisasi ya tulis pengalaman nama organisasinya apa, jabatannya waktu itu apa, periodenya saya tulis di situ ya, ada bulan tahun sampai bulan tahun. Itu juga harus detail. Kenapa? Karena ya tahun aja nggak cukup teman-teman ya. Kenapa gitu? Ya contoh kalian kerja 2019 sampai 2020, tapi nggak ditulis tahunnya. HRD itu bingung. Bingungnya kenapa? Karena 2019 sampai 2020 itu punya 3 arti. Ya, kok 3 arti coach? Iya. Kalau misalnya kalian kerjanya Januari 2019 sampai Desember 2020, itu berarti 2 tahun. Kalau kalian kerjanya Januari 2019 sampai Januari 2020, itu berarti setahun lebih. Kalau kalian kerjanya Desember 2019 sampai Januari 2020, berarti cuma sebulan kan? Nah, sekarang yang mana tuh? Ya, karena pengalaman sebulan, pengalaman 2 tahun, pengalaman 1 tahun, ilmunya pasti beda. Pengalamannya pasti lain. Masalah yang dihadapi juga beda. Maka tuliskanlah dengan jelas ketika kalian menuliskan periode di dalam CV, khususnya untuk bagian pengalaman-pengalaman. Ya, dan berikutnya lagi di dalam CV juga kalau kalian mau menulis pengalaman-pengalaman kalian, tuliskan juga job deskripsinya apa pada saat itu. Supaya HRD bisa membaca dengan detail apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian pelajari, ilmu yang kalian dapat apa dari pekerjaan-pekerjaan itu. Ya. Dan kalau ada prestasi, kalian boleh tambahkan. Ini opsional ya. Misalnya prestasi itu, apakah harus prestasi itu juara-juara, Coach? Enggak. Prestasi itu adalah pencapaian yang kalian berhasil dapatkan di luar dari yang kalian targetkan. Ya. Atau mencapai target, itu prestasi. Misal ya, saya waktu itu punya pengalaman organisasi, jadi ketua BEM. Kita punya program kerja 10 event ya. Penyelenggaraan 10 event, 10 kegiatan, dan saat akhir masa jabatan saya berhasil menyelesaikan 10 event itu dengan lancar. Berarti itu kan 100% tuh. Nah, itu bisa jadi prestasi ya. Jadi ditulisnya apa? Prestasinya adalah menyelenggarakan 100% agenda kegiatan selama menjabat sebagai ketua BEM. Itu prestasi ya. Atau sesuatu yang lebih ya, kalian targetin satu, kalian jualan sesuatu ya, targetin 100 piece terjual gitu ya, ternyata kalian berhasil menjual 200 piece, 2 kali lipatnya ya, kalian ceritain bisa juga gitu ya. Intinya adalah prestasi nggak melulu soal kalian ikut lomba terus juara-juara, nggak ya. Walaupun itu bisa juga masuk ke dalam kategori prestasi, tapi yang saya maksud di sini ketika kalian nggak punya prestasi yang seperti itu, kalian juga bisa masukin sesuatu yang berupa pencapaian. Oke? Nah, berikutnya gimana cara nulisnya? Gini ya.
Ini contoh aja cara menuliskannya dengan detail ya. Ada keterangan segmennya, ada job desk, ada pencapaian. Ya, nanti kalian bisa ambil materinya setelah webinar ini. Kalau nggak salah saya sudah titipin ke teman-teman panitia. Nah, bagaimana selain itu ada apa lagi kan? Tadi ada pengalaman, kemudian ada skill ya, ada keahlian di dalam CV. Nah, tuliskan juga keahlian-keahlian kalian di dalam CV. Keahlian itu dibagi dua kategori besar, ada technical skill, ada soft skill ya. Technical skill itu seperti penguasaan komputer, aplikasi, ya, bahasa, atau specific skill. Specific skill itu apa, Coach? Specific skill adalah ketika kalian memiliki spesialisasi dalam pekerjaan yang kalian ambil. Saya kasih contoh sederhana, ketika kalian lulus sebagai IT, maka orang akan mengenal kalian biasanya jadi programmer kan ya, kalau kalian lulusan IT. Tapi apakah programmer itu nggak ada spesialisasinya? Kan ada biasanya. Kalau teman-teman belajar lagi lebih spesifik, misalnya khusus untuk pemrograman mobile device, maka jadilah teman-teman mobile developer ya. Oh, saya spesifik lagi nih coach, saya ngambilnya Apple iOS developer, ya udah jadi spesialis lagi tuh iOS developer. Nah itu namanya specific skill. Kalau saya nggak ada gimana coach? Ya nggak apa-apa, itu untuk yang ada aja ya. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya. Nah soft skill apa? Soft skill adalah hal yang kalian kuasai yang terkait dengan kepribadian ya. Misal kayak leadership, terus komunikatif gitu ya. Hal-hal yang terkait dengan karakter dan kepribadian kalian. Nah, apa itu portfolio? Nah, sekarang kita kaitannya dengan portfolio ya. Portfolio adalah dokumentasi dari hasil karya. Biasanya portfolio itu lebih banyak digunakan oleh profesi-profesi yang terkait dengan sebuah karya atau proyek ya. Contoh misalnya desain grafis, terus programmer tadi, arsitek gitu ya, yang ada rekaman hasil proyeknya. Jadi misalnya kalau desain grafis di situ saya contohin, pernah bikin logo gitu ya, itu bisa masukin sebagai portofolio. Pernah bikin poster, pernah bikin website ya. Jadi tidak semua posisi juga perlu mencantumkan portfolio karena ada posisi-posisi yang sifatnya seperti apa administratif itu ya mungkin nggak bisa mencantumkan portfolio ya. Contoh misalnya saya jadi accounting, ya gimana mau dicantumin portfolio apa? Masa laporan keuangan orang kan nggak mungkin ya. Ya jadi nggak semua posisi bisa memiliki portfolio. Tapi posisi-posisi yang terkait dengan sebuah project atau sebuah karya, maka itu kemungkinan ada portfolionya dan sebisa mungkin kalian melampirkan itu bersama CV kalian. Ya. Nah, bagaimana cara mengurutkan dokumen CV ini, Coach ya, supaya HRD gampang bacanya? Saya kasih disclaimer duluan ya. Saya mengajarkan ini ketika teman-teman mau mengirimkan CV-nya untuk perusahaan swasta. Mungkin bisa juga untuk BUMN ya, tapi tidak untuk CPNS ya. Nah, kenapa begitu coach? Karena dari pengalaman saya pribadi teman-teman, kalau misalnya yang kalian kenal selama ini kebanyakan bikin cover letter di depan CV ya kan? Kalian kan biasanya taruh cover letter ya, cover letter, CV, portfolio, dokumen pendukung ya. Nah, kalau saya lebih menyarankan kalian taruh CV-nya di depan. Kenapa? Karena pekerjaan HRD ketika kalian mengirimkan lamaran kalian itu ya, yang paling males dilakukan HRD itu adalah membalik halaman pertama karena biasanya HRD itu jarang baca cover letter. Kok bisa gitu coach? Karena gini teman-teman, cover letter itu isinya rata-rata sama. Ya, kalian mau yang beda itu paling setiap orang nama perusahaannya sama posisi yang dilamar. Sisanya kalimatnya yang lainnya itu mirip-mirip ya. Jadi makanya HRD nggak baca itu. Pasti biasanya itu yang langsung di skip, loncat langsung ke CV. Kalau gitu coach ngapain bikin cover letter? Boleh nggak kirim CV-nya aja, nggak usah ada cover letternya. Tetap kalau bisa tetap dibikin ya. Kenapa gitu? Karena itu tetap sebuah formalitas ya. Walaupun hanya sebagai sebuah formalitas, ada HRD yang apa ya, yang kesel kalau misalnya orang nggak bikin cover letter gitu. Ya, jadi bisa aja kalian di skip CV-nya cuma gara-gara nggak ada cover letternya. Jadi sebisa mungkin tetap ada walaupun hanya sebagai sebuah formalitas gitu ya. Tapi kalau misalnya kita kirim lamarannya lewat email, coach, saya pengen kirim CV saya lewat email nih. Apakah saya perlu taruh cover letter lagi? Bukannya ada body email? Yes, betul sekali. Kalau kalian ngirim lamaran lewat email, cover letter ini kalimatnya bisa kalian copy, kalian pindahin ke body email. Dan cover letternya pun kalau kalian mau hilangkan dari dokumen CV kalian tuh boleh ya. Asal di body emailnya sudah jadi sebuah cover letter gitu ya. Itu optional sebenarnya. Kalian boleh cantumin, boleh enggak. Kalau kalian kirim lamaran lewat email, yang penting di body emailnya sudah kalian tulis kalimat dari cover letternya gitu ya.
Nah, sekarang kita bicara tentang ATS ya. Sedikit aja, karena tinggal beberapa menit tersisa. Ya, ATS itu adalah sebuah tools yang populer banget sekarang, di mana teman-teman di sini banyak sekali ketakutan ya terkait dengan ATS ini. Sebenarnya ATS itu adalah sebuah tools untuk melakukan filtering atau screening CV secara cepat ya, di mana program ini mencari berdasarkan kata kunci yang diketikkan oleh HRD atau berdasarkan field ya yang sudah mereka siapkan di formulir lowongan atau di formulir halaman karirnya mereka. Nah, digunakan oleh perusahaan yang biasanya sudah punya kebutuhan karyawannya itu banyak banget. Nah, kenapa saya bilang tadi banyak orang yang ketakutan dengan sistem ini ya, sehingga jadi rame banget di media sosial atau di luar sana gitu ya, di dunia maya terkait ATS ini, karena ada mitos-mitos yang beredar terkait program ATS ini. Yang pertama katanya ATS itu nggak boleh ada gambarnya. Ya, coach katanya CV ATS itu lebih baik polos aja, teks aja, nggak usah ada gambar, bahkan fotonya dihilangin. Gitu ya. Terus nggak udah pasti coach CV-CV yang katanya ada warna-warnanya tuh CV-CV desain, nah, sehingga sekarang ada dua kubu, CV ATS, CV desain gitu ya. Katanya nggak boleh coach kalau ada warnanya. Terus sebisa mungkin CV ATS itu satu halaman. Oke, sekarang saya bantah-bantahin semua dulu ya, supaya kalian nggak takut-takut lagi. ATS seperti saya katakan di awal, ATS adalah sebuah program yang membaca berdasarkan kata kunci. Jadi yang dilihat dari sebuah CV itu kata-kata yang ada di dalam CV-nya. Jadi, ketika si robot ATS ini membaca CV, dia akan berfokus pada kata-kata yang ada di sana. Sehingga dia akan mengabaikan ya, kata-katanya, mengabaikan gambar dan warna. Karena tugas dia bukan itu. Tugas dia adalah membaca kata. Dia akan mengabaikan gambar dan warna. Bukan menolak ya, bukan mereject gambar atau warna, tapi mengabaikan. Kalau mengabaikan, berarti nggak apa-apa ada gambar, ada warna di CV kita itu tidak apa-apa. Ya. Jadi jangan sampai karena kita dengar pengertian bahwa ATS nggak boleh bergambar, ujung-ujungnya foto kita hapus dari CV kita. Karena kemarin masih heboh juga di perdebatan di ranah HRD ya. Ketika ada orang kirim CV yang tidak ada fotonya. Di Indonesia ini masih butuh HRD untuk melihat orangnya secara langsung. Karena kita butuh memastikan identitasnya. Gitu teman-teman. Bayangin aja teman-teman lihat profil IG yang nggak ada fotonya. Enak nggak? Atau ngelihat WhatsApp yang nggak ada gambar fotonya. Kita berasa diblokir gitu ya. Ini gue diblokir apa gimana nih ya sama teman gue gitu ya, nggak ada fotonya gitu kan ya. Nah begitu juga yang dirasakan oleh HRD. Makanya jangan sampai kita menghapus foto kita dari CV hanya karena kita khawatir tidak lolos screening ATS. Karena tadi ATS men-screening kata-kata. Jadi nggak masalah kok ada gambar ataupun ada warna. Harus satu halaman? Tidak, karena yang namanya robot ya, mereka tidak ada capeknya, beda dengan manusia ya. Robot itu kalau kalian coba ketik kata kunci di Google misalnya, kalian ketik kata kunci CV gitu ya, dia akan menemukan jutaan halaman gitu ya, yang berisi jutaan kata CV gitu dari website-website yang mereka kumpulkan. Dan itu berlangsung hanya dalam sepersekian detik. Jadi kalian mau tulis CV kalian 200 halaman pun robot ATS nggak keberatan gitu loh. Ya, gampang buat mereka ngebaca itu. Jadi ketika ada mitos di luar sana yang bilang harus satu halaman, itu juga pemahaman yang kurang tepat. Karena yang namanya robot bisa baca CV kalian berapa halaman pun. So jangan sampai kalian memaksakan CV kalian untuk dipadetin ya informasinya jadi satu halaman. Akibatnya apa? Akibatnya informasinya jadi mepet-mepet atau ada informasi yang dihilangin ya. Sengaja infonya dihilangin. Contoh ya yang sering saya temukan adalah menghilangkan job description. Di dalam CV-nya job desk dihilangin. Jadi informasi di dalam CV ketika mau kasih tahu pengalaman itu cuma ada nama perusahaan atau nama organisasinya, jabatan dan periode. Job desk-nya dihilangin demi satu halaman. Kenapa itu tidak baik? Karena HRD jadi tidak tahu apa yang kita lakukan selama kita di organisasi itu. HRD jadi nggak tahu apa yang kita bisa ya, apa sih yang kita apa yang saya sedang cari sekarang di posisi kerja yang saya sedang buka. Nah, job desk itu adalah clue ya buat HRD, petunjuk untuk mencocokkan apakah pekerjaan yang sekarang sedang dibuka oleh HRD itu pernah kalian lakukan juga di pekerjaan sebelumnya atau di organisasi yang pernah kalian ikuti. Nah, itu pentingnya job desk. Jadi jangan sampai dihapus cuma gara-gara pengen CV-nya satu halaman karena takut nggak lolos screening ATS. Itu maksudnya ya. Nah, itu aja
Sudah 30 menit mungkin ya materi yang saya sampaikan karena waktu saya sedikit banget. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Audrey. Halo Kak, apakah suaranya terdengar? Kedengeran, Inaya, silakan mau tanya apa? Kak, aku mau tanya, kan di dalam CV itu ada soft skill gitu yang harus dicantumkan. Ya. Terus kayak misal leadership atau kemampuan yang Ya. lainnya. Sedangkan yang tadi CV yang diberikan sama Kakak, contohnya itu ada sebuah indikator kayak gitu. Nah, indikator itu kan penilaiannya secara subjektif Ya. gitu Kak. Jadi belum tentu kebenarannya itu seberapa. Nah, jadi sebenarnya di CV itu boleh atau tidak, Kak, untuk CV itu? Sedangkan kita belum tahu kan dirinya sendiri menilai skill yang dia punya itu bagaimana, gitu, Kak. Oke. Terima kasih. Boleh atau enggak. Nah, ini juga jadi perdebatan ya di HRD. Ada kubu yang bilang nggak usah pakai bar gitu ya. Ada yang kubu yang bilang nggak apa-apa kok, nggak masalah gitu ya. Saya yang mana? Saya termasuk yang nggak masalah ketika kalian menggunakan scoring di skill kalian. Kenapa begitu? Saya ceritain di awalnya dulu ya. Kenapa sih ada perdebatan itu? Perdebatan itu terjadi adalah karena banyak teman-teman pencari kerja yang menggunakan template-template CV yang seperti tadi gitu ya, yang diambil dari luar dan tidak menyesuaikan dengan dirinya. Jadi nggak diedit lagi. Sehingga akhirnya apa? Saat sampai di HRD jadi misinformasi. Yang HRD pikir itu skillnya bagus, ternyata pas di interview ternyata nggak sesuai dengan apa yang dia tulis di CV. Nah, akibatnya ada HRD yang kesel nih sama itu. Dan mereka bilang bahwa nggak penting sih kalian taruh-taruh scoring itu karena itu subjektif. Dan bisa bikin misinformasi. Itu awalnya. Nah, tapi coba kalian ambil angle yang lain. Ini saya coba kasih satu kasus yang sama. Let's say misalnya Inai gitu ya. Inai dan Inui gitu ya, melamar sebuah posisi pekerjaan ke perusahaan saya. Anggap aja misalnya ngelamarnya untuk posisi accounting ya. Kita tahu bersama seorang accounting butuh skill yang namanya yang sederhana aja dulu, Microsoft Office Excel ya. Inai dan Inui ini ngelamar untuk posisi accounting dan sama-sama menguasai Microsoft Office Excel. Sebenarnya Inai penguasaan Excel-nya itu jago banget. Dia paham banget. Dia udah belajar, dia udah ikut kursus dan segala macam gitu ya. Dia kuasai Excel dengan sangat baik. Kalau bisa dibilang level penguasaan Excel-nya itu excellent. Sementara si Inui ngelamar juga, dia intermediate, kuliahnya pas-pasan aja. Dia ngelamar itu coba-coba aja. Ya, saya belajar Excel juga cuma bisa halukup VLOOKUP nih si Inui ya. Jadi rumus-rumus yang lebih kompleks dia nggak ngerti. Suatu hari Inai dan Inui ngelamar nih, kirim CV ke saya, lalu Inai dan Inui tidak mencantumkan scoring di kemampuan Excel-nya. Nggak ada scoringnya. Cuma nulis bahwa skill Microsoft Office Excel. Maka penilaian saya ketika lihat Inai dan Inui apa? Saya akan menganggap kemampuannya sama kan? Oh, bisa Excel. Sudah, ya kan? Nah, lalu ketika saya interview, ternyata, wah, Inai ini, saya interview misalnya Inui duluan. Inui, ya, saya lihat di CV kamu bisa Excel. Boleh tahu nggak kamu bisa skill apa aja? Oh iya Pak, saya cuman sebenarnya sih baru standar aja sih Pak. Saya cuma bisa VLOOKUP, HLOOKUP. Oh gitu ya. Kalau untuk yang penerapan ke accounting kayak pivot table dan segala macam, kamu bisa nggak? Oh nggak bisa Pak, belum belajar. Sekarang. Berarti saya sedang apa tuh? Saya sedang menginterview orang yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang saya cari kan. Oke, sekarang kasusnya saya ganti. Kita pakai skenario kedua. Inai dan Inui ngelamar kerjaan ke saya. Inai tulis di situ Microsoft Office Excel excellent. Inui kasih tahu Microsoft Office Excel intermediate misalnya. Dari awal ketika saya seleksi, saya baca CV-nya, saya sudah lihat dong, Inai jauh lebih jago daripada Inui. Maka hal pertama yang saya lakukan, siapa yang saya panggil? Saya pasti akan panggil Inai duluan. Kenapa? Karena saya perlu mengkonfirmasi apa yang dia tulis di scoringnya. Benar nggak sih dia level Excel-nya excellent? Saya nanti akan uji. Saya akan tes sesuai dengan apa yang dia tulis di sana. Dan saya nggak akan manggil Inui. Nah, sehingga kalian bisa ambil pelajaran nggak dari kasus ini? Ketika kalian menempatkan nilai skor di CV kalian, itu menguntungkan diri kalian sendiri. Tapi ingat, harus jujur. Menguntungkan diri kalian sendiri. Tujuannya buat apa? Biar HRD-nya nggak wasting juga. Nggak wasting time, wasting waktu, energi, ya kan? Saya udah interview capek-capek, ternyata nggak sesuai gitu ya. Yang saya butuh, yang saya
butuh levelnya advance, yang ngelamar level beginner gitu. Cuma gara-gara tidak ada scoringnya. Nah, itu gunanya scoring ini. Selama kamu taruh nilai yang memang sesuai dengan kemampuan kamu, it's okay. Dan kalaupun misalnya kamu taruh scoring itu di CV kamu, HRD juga nggak akan nge-reject CV itu cuma gara-gara ada scoringnya. Ya, justru itu jadi kesempatan. HRD-nya malah biasanya HRD-nya malah ter-challenge gitu. Ah, dia taruh dia levelnya excellent nih, beneran bisa nggak? Nah, ketika kita bisa nunjukin bahwa kita benar-benar bisa, maka itu suatu nilai tambah buat kita. Karena tidak selalu skill kita itu bisa dibuktikan dengan sebuah surat. Nggak selalu. Bahkan surat ataupun sertifikat itu tidak membuktikan kemampuan kita. Apakah kalau misalnya kita punya surat, kalau kita punya sertifikat Microsoft Office Excel, itu artinya kita sudah pasti bisa Excel? Apakah itu menjamin? Enggak kan? Jadi objektivitas seobjektif sertifikat pun itu nggak membuktikan apa-apa kan? Bener nggak? Ya. Jadi kenapa harus takut mencantumkan scoring kalau misalnya memang kita benar-benar menguasai hal tersebut? Itu dari saya ya. Jadi kenapa dan itu juga menguntungkan buat teman-teman yang bisa tapi nggak punya, yang bisa tapi nggak punya sesuatu, nggak punya alat yang bisa mendukung itu secara otentik. Ya, contoh, apakah orang yang bisa bahasa Inggris harus selalu kursus TOEFL? Ada nggak orang yang jago bahasa Inggris tapi nggak pernah kursus? Gimana cara dia buktiin kalau dia bisa bahasa Inggris? Coba jawab. Sesimpel dia menulis CV-nya dengan bahasa Inggris, and then dia tulis di bahasa Inggrisnya aktif. Ya dong? Ya. Saya nggak pernah ikut TOEFL, tapi saya bisa bahasa Inggris. Siapa yang kayak gitu? Ada kan? Banyak dong. Banyak mungkin teman-teman kalian yang sejak kecil bisa bahasa Inggris, nggak pernah ikut kursus apa-apa gitu. Nah, itu gunanya scoring ya, Inai. Jadi kalau kamu tanya, boleh nggak sih sebenarnya? Ya boleh-boleh aja. Justru itu sebuah nilai tambah. Menguntungkan buat kamu ketika kamu menuliskan itu di CV. Kalau misalnya itu terkirim ke HRD yang tadi, di kubu yang menolak, maka dia akan ter-challenge kan. Wah, ini Inai beneran nggak sih ini kayak gini? Dia akan tes kamu. Dan kalau kamu benar-benar bisa, ya udah, valid dong. Ya. Nah, itu gunanya ya, Inai. Oke Kak, makasih. Tapi Kak, Sama-sama. kalau misal kita nih di soft skill-nya berbahasa luar, misal bahasa Inggris, terus Ya. ikutan yang tes tadi, terus Tufal kayak misalnya. dicantumin nilainya, itu perlu nggak? Kalau misalnya indikatornya subjektif. Kalau misalnya kita udah beneran pernah ikut TOEFL test ya, dan memang kita mau cantumin ya boleh-boleh aja, nggak ada masalah ya. Sebenarnya itu opsional banget sih. Toh sekali lagi, saya pernah menemukan orang gitu ya, yang tes TOEFL-nya di angka 400, 500, tapi bikin CV bahasanya acak-acakan kok bahasa Inggrisnya. Saya punya jasa optimasi CV. Saya pernah nerima orang yang punya sertifikat TOEFL di angka 500, tapi bikin CV ancur-ancuran. Bahasa Inggrisnya ada kok. Makanya tadi saya bilang, walaupun kita nilai sebuah dokumen itu sebagai kan dokumen ini sesuatu yang subjektif. Nilai TOEFL itu kan objektif berarti. Tapi apakah benar begitu? Belum tentu juga kan? Ya, siapa tahu dia hanya lolos karena dia mempersiapkan diri untuk ujian itu, bukan untuk prakteknya. Sementara yang dibutuhkan di dunia kerja adalah practical things-nya, ya, bukan teorinya gitu. Karena ujian itu kita belajar apa? Kita belajar teori kan? Apa yang akan diujiankan kan? Itu aja yang kita pelajari. Apakah kita praktekkan di luar itu? Tergantung. Kalau misalnya kita praktekin, ya akhirnya kita jadi jago beneran. Tapi kalau misalnya kita cuma siapin diri kita untuk belajar lolos ujian, ya kita cuma tahu sebatas ujian itu, bener nggak sih? Bukannya banyak di antara kita yang IPK-nya 3, sekian, tapi yang diketahui cuma ya seputar apa yang dia pelajari aja. Banyak kan? Nah, itu ya. Jadi tidak bisa jadi sebuah patokan juga. Oke Kak Teddy, terima kasih banyak. Ya, Terima kasih Inai dan Kak Teddy. Jadi cukup penting ya ketika scoring ya Kak Teddy ya, menjadi peluang bagi pelamar untuk lebih dilirik oleh rekrutmennya seperti itu. Kita yes. lanjut ke penanya kedua. Ini ada Esther Ayu. Silahkan Esther Ayu langsung bertanya. Halo Kak, suara saya terdengar? Kedengeran, Esther, silahkan. Oke Kak, saya pengen tanya,
kan saya ada pengalaman sebagai asisten dosen dan asisten laboratorium. Nah, itu Ya. bisa nggak sih dicantumin sebagai pengalaman kerja? Karena kan saya dapat bayaran dan ada periode kerjanya juga, ada sertifikatnya juga. Yes. Tapi saya tidak terikat kontrak, Kak. Dan Ya. saya juga masih bingung kan kalau pengalaman pengalaman kegiatan, pengalaman volunteer itu boleh digabung nggak ya, Kak? Oke. Itu aja, Kak. Terima kasih, Kak. Yang pertama, pengalaman jadi asisten dosen, itu sebenarnya masuk ke kategori pengalaman freelance ya. Jadi ketika kita bekerja tanpa kontrak, tapi kita dibayar gitu ya. Contoh kayak ojek online. Ojek online kan nggak ada kontraknya ya. Kita cuma datang ke Gojek, dikasih kita install aplikasi, terus punya motor, dikasih jaket, jadi ojek gitu kan. Sama kan dengan asisten dosen sama aja kan. Kita cuma perjanjian lisan mungkin sama dosen, ya kamu jadi asdos ya, terus kita dibayar di akhir semester kan gitu ya. Itu sama, itu sebenarnya masuk ke pengalaman freelance namanya. Jadi di CV itu ditulisnya sebagai pengalaman kerja lepas. Kalau pakai CV bahasa Inggris ya berarti freelance experience ya. Nah, ditulis aja nanti di situ misalnya nama kampusnya apa, terus posisinya sebagai apa, asisten dosen gitu ya. Misal mau tulis nama kampus, nama jurusan, posisinya asisten dosen, periodenya berapa lama. Nah, pekerjaannya apa tuh sebagai asdos? Dijelasin, dikasih tahu. Nah, gitu ya, itu pertama tentu bisa. Yang kedua tadi pertanyaannya volunteering. Volunteering juga bisa masuk ke CV, tapi ditulis sebagai pengalaman volunteering, pengalaman sukarelawan. Ya, ingat ketika bikin judul pengalaman di CV harus sesuai dengan konteksnya biar HRD-nya nggak bingung gitu ya. Kasih tahu aja nama LSM-nya apa, kalau kamu ikutnya di LSM tertentu, terus posisinya sebagai apa, periodenya berapa lama, ngerjain apa di volunteering itu. Gitu caranya, Esther. Oke, Kak. Makasih, Kak. Yuk. Kita lanjut ke penanya ketiga, ada Nur Aisyah. Silakan Nur Aisyah. Oke, terima kasih Kak Audrey. Suara saya terdengar? Kedengeran Aisyah. Oke Kak, sebelumnya salam kenal, nama saya Nur Aisyah Kak, dari Jakarta. Saya ingin menanyakan, bagaimana Kak kalau pengalaman kerja kita di sebelumnya itu ada yang tidak sesuai dengan posisi yang kita lamar? Apakah itu dilewat saja, nggak usah dicantumin, atau tetap dicantumin? Seperti itu pertanyaannya. Itu aja sih Oke. Kak, makasih. Nah, ini juga nih ya, ini saya tuh sering meluruskan isu-isu atau kesimpulan-kesimpulan yang beredar di luar ya. Mungkin saya tangkap Aisyah ini sering dengar dari beberapa sumber yang lain ya. Katanya bahwa kalau pengalamannya nggak relate, nggak usah dicantumin gitu ya Aisyah ya. Nah, gini ya, maksudnya begini teman-teman. Ketika kita punya pengalaman yang sudah cukup panjang, ya, maka kita tidak perlu lagi mencantumkan pengalaman yang tidak relate ketika pengalamannya sudah banyak. Contoh misalnya saya sudah di level manajerial. Sebagai seorang manajer tentu saya sudah menempuh jalur karir yang fokus. Misalnya saya jadi manajer marketing atau manajer HR, ya. Mungkin saya pernah kerja 10 tahun. 7 tahun ini udah jadi HR 7 tahun, ya. 3 tahun pertama waktu saya baru-baru lulus mungkin saya kerjanya lain-lain nih ya kan. Bisa jadi sales, bisa jadi CS, bisa jadi admin. Tapi karena 7 tahun pengalaman saya sudah fokus di dunia HR sampai di level manajerial, maka saya tidak akan kasih tahu lagi ini 3. Kenapa? Karena udah nggak penting lagi. Karena orang sudah kenal saya, ingat personal branding saya adalah sudah seorang HR manager. Jadi saya nggak perlu kasih tahu lagi saya pernah jadi admin CS ataupun yang lain di CV saya. Nah, jadi ketika kita mau menghapus pengalaman yang nggak relate, pastikan kita adalah orang yang sudah punya fokus pekerjaan yang panjang riwayatnya. Nah, jadi nggak sembarangan orang bisa ngapus pekerjaan atau pengalaman ya. Nah, gimana kalau fresh grade? Fresh grade lah kita kerja baru mungkin 1 tahun ya, atau baru 3 bulan kemarin gitu kan ya. Pengalaman juga cuma organisasi gitu ya. Nah, gimana cara HRD menilai apa yang kita punya, skill, keahlian, ya, apa yang kita kompetensi, karakter. Lihatnya dari mana? Ya dari pengalaman-pengalaman kita itu, pekerjaan-pekerjaan kita sebelumnya. Makanya buat teman-teman yang fresh graduate, at least di staff level lah. Kalau kalian masih di staff level, nggak usah menghapus pengalaman yang kalian sudah punya. Apapun pengalaman itu, mau nyambung ataupun enggak. Karena saya yakin, belum tentu satu orang itu ketika dia baru-baru kerja 1-2 tahun, itu akan fokus di situ, belum tentu.
Bisa aja pas di tahun ketiga dia switching ke karir yang berbeda lagi. Jadi karirnya bisa aja beda-beda. Kayak saya aja beda-beda. Saya tahun pertama jadi rekrutmen. Tahun kedua jadi merchandising. Tahun ketiga saya berkarir jadi marketing. Itu aja udah 3 posisi berbeda. Ya. Nah, jadi baru sekarang saya fokus ke rekrutmen. Ya kan? Balik lagi akhirnya saya ke dunia saya yang pertama. Nah, saya baru bisa menghapus itu setelah sekarang. Orang akan kenal saya lebih banyak sebagai karir coach. Kenapa? Karena saya sudah berkarir di sini 5 tahun lebih. Nah, tapi kalau saya baru-baru kerja, jangan ya. Jadi tetap dicantumin Aisyah, nggak apa-apa. Karena biar HRD bisa melihat relevansi. Ya, HRD bisa mencari nanti relevansi antara pekerjaan kita sebelumnya atau pengalaman kita sebelumnya dengan pekerjaan yang kita mau apply. Saya masih punya waktu nggak nih buat ngasih contoh misalnya. Ke Aisyah, misalnya Aisyah ngelamarnya untuk posisi apa? Kalau saya sih sekarang saat ini kan akunting, tapi saya kuliah di ilmu komunikasi gitu Kak. Misalnya nanti saya mau switching pekerjaan saya bingung kayak yang akunting ini tetap dicantumin atau enggak gitu. Oke, kamu pengalamannya punya pengalaman accounting. Ini saya screen sharing ya buat kita belajar ya. Kita coba kasus sekarang yang studi kasus. Aisyah, ini pengalamannya pernah jadi akunting? Saat Ya. ini Kak akunting. Oh, saat ini akunting ya, pengalaman akunting. Background, Background-nya pendidikan, komunikasi. komunikasi. Oke. Mau ngelamar apa berikutnya? Mungkin PR sih Kak. PR. Oke. Nah, sekarang kita cek ya. Background-nya komunikasi, pengen ngelamar jadi PR, kan ini jadi relate ya sebenarnya ya. Apa yang mau di-apply dengan yang mau dengan pendidikan sebelumnya ini relate. Tapi masalahnya kan ada ini nih, yang kamu bingung kan? Nah, sekarang pertanyaan saya gini. Pada saat di accounting, coba saya tanya sekarang ya. Pada saat di accounting, itu job desk-nya apa aja? Job desk-nya untuk database data perusahaan, laporan keuangan, terus laporan keuangannya setiap bulan kan dilaporkan. Itu kayak Pembuatan. ada pembuatan Pembuatan laporan ya. Pembuatan laporan keuangan. Apa lagi? Itu aja sih Kak, kayak hutang gitu-gitu. Menghitung. Iya. Coba minimal kasih saya 3 atau 4. Menghitung utang, piutang perusahaan, ya kan? Apalagi? Megang kasir untuk petty cash. Oh, bertanggung jawab terhadap petty cash. Let's say inilah ya 3 pekerjaan kamu ketika di accounting. Sekarang saya tanya, kamu sudah coba cari belum di PR nanti kamu tanggung jawabnya apa? Sudah sih, tapi masih baru sih Kak. Nggak apa-apa. Yang kamu tahu nanti PR itu ngerjain apa? Yang kamu tahu aja. Yang sudah kamu coba riset-riset. Seorang PR itu nanti bakal ngapain? Menyampaikan kondisi perusahaan kepada media. Oh, berarti membuat press release ya. Terus apa? Berkomunikasi dengan klien perusahaan, misalnya customer gitu Kak. Nah, klien perusahaan. Apalagi kira-kira? Buat press release, berkomunikasi dengan klien. Berkomunikasi dengan klien ini kan banyak ya, ada media, ada stakeholders dan segala macam ya. Apalagi selain itu kira-kira? Kalau kamu jadi PR nanti kamu mau ngapain? Apa aja kira-kira yang kamu akan lakukan? Mempresentasikan. Oh, presentasi. Oke. Terus presentasi apa? Itu sih kayak kondisi jasa atau barang program-program perusahaan gitu mungkin. Perusahaan, oke. ya. Program-program perusahaan. Oke lah ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Oh, di akunting dia pernah bikin laporan keuangan, di PR disuruh bikin press release. Oke. Apa konsep berpikir atau skill ya yang dimiliki di sini dari pengalaman ini yang kira-kira bisa diterapkan di sini? Coba aja mikir. Membuat laporan keuangan ini butuh gimana sih? Oh, buat laporan keuangan itu kan butuh detail dan teliti. Sekarang pertanyaan saya, ini butuh nggak kamu bikin press release? Iya, butuh. Oke.
Menghitung utang piutang perusahaan berarti kamu untuk bisa tahu data internal perusahaan, megang ya petty cash perusahaan ini butuh apa? Tanggung jawab, kejujuran. Tanggung jawab. So pertanyaan saya, once kamu mau berkomunikasi dengan perusahaan, kamu butuh ini nggak? Butuh. Apalagi mau presentasi, butuh nggak? Butuh, Kak. Nah, jadi sebenarnya kerjaan kamu di akunting dengan kerjaan kamu di PR ada relate-nya nggak? Relate. Ada aja kalau mau disambung-sambungin ya. Jadi HRD itu nggak cuma sekedar lihat, oh bikin laporan keuangan di sini bikin press release nggak nyambung nih, nggak gitu ya. HRD itu ngelihat, oh konsepnya apa? Oke, kalau laporan keuangan berarti orangnya detail, teliti, oh dia dipercaya juga nih buat bikin. Nah, tanggung jawab ini yang penting kan untuk jadi seorang PR ketika mereka harus berkomunikasi dengan pihak luar. Karena rahasia perusahaan dipegang PR. Sama dengan accounting kan, rahasia keuangan perusahaan dipegang accounting. So once kamu bisa mengerjakan pekerjaan kamu accounting kamu dengan baik, basically kamu juga bisa mengerjakan pekerjaan PR kamu dengan baik. So jangan takut lagi ya nyantumin pekerjaan atau pengalaman yang nggak relate dengan posisi itu, kelihatannya aja nggak relate. Tapi kalau kita teliti lagi lebih dalam, sebenarnya ada aja yang bisa kita lihat itu terkait, gitu ya. Ini buat yang lain, mudah-mudahan biar ngerti ya, makanya saya perlu praktekin kayak gitu. Terima kasih, Kak. Ya. Aisyah ya untuk pertanyaannya sangat jelas ya tadi sampai di praktek. Silakan Pinky. Suara saya jelas kan ya? Jelas Pinky, silakan. Sebenarnya aku punya 3 pertanyaan, Kak. Jadi aku pernah dengar kalau CV ATS itu lebih baik pakai bahasa Inggris. Nah itu benar atau enggak? Terus yang kedua, sebaiknya CV itu berapa halaman? Soalnya kalau di luar negeri aku lihat itu ada yang bisa sampai 4 bahkan sampai 5 halaman. Tapi kalau di Indonesia kenapa aku seringnya baca itu maksimal 2 gitu. Itu pertanyaan kedua aku. Terus kalau yang ketiga ini lebih spesifik akunya. Aku kan membranding diri aku sebagai seorang penulis naskah, tapi aku juga seorang mahasiswa penyiaran. Nah, lebih baik salah satunya aja yang ditulis atau keduanya ditulis, tapi kalau keduanya ditulis yang mana duluan, yang di atas penulis naskahnya atau mahasiswi penyiarannya? Itu sih pertanyaan aku, Kak. Makasih. Oke, yang pertama tentang CV ATS berbahasa Inggris atau berbahasa Indonesia. Sebenarnya CV ATS system itu tadi ya mencarinya berdasarkan kata kunci. Tergantung si perusahaannya pakai tools-nya itu yang sudah bisa di-customize bahasanya atau belum. Jadi sebetulnya nggak ada masalah kita mau bikin CV itu bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia selama si HR-nya bisa menggunakan keyword-nya sesuai dengan bahasa umum yang digunakan di perusahaannya mereka, so bisa aja CV bahasa Inggris tetap bisa terscreening. Ya, jadi misalnya di perusahaan itu dia buka iklan lokernya pakai bahasa Indonesia karena di perusahaannya itu jarang menggunakan bahasa Inggris, tapi dia pakai ATS misalnya. So bisa aja kita pakai CV bahasa Indonesia terscreening ATS karena keyword-keyword yang akan digunakan oleh HRD-nya nanti keyword yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi dia tidak akan mengetik keyword yang berbahasa Inggris karena robot ATS akan mengambil keyword berdasarkan yang tertulis ya. Dia kan nggak punya nalar. Dia nggak punya nalar begini, gue nih tools dari Amerika loh. Masa gue disuruh baca bahasa Indonesia? Kan dia nggak punya nalar begitu gitu ya. Dia punyanya adalah disuruh nyari tulisan administrasi, ya, disuruh cari tulisan administrasi, maka dia akan cari kata administrasi. Sama seperti kalian buka Google. Kalian buka Google mau ketik pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Google akan mencari kata yang persis sama, ya kan? Nah itu cara kerja ATS. So mau itu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, basically bisa terscreening dua-duanya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya gini ya, Coach, CV lebih baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia, lihat lowongannya itu yang pertama. Kalau lokernya berbahasa Inggris, maka perusahaan itu butuh orang yang bisa bahasa Inggris. Maka syarat yang kedua adalah sebelum bikin CV bahasa Inggris karena lihat lowongannya bahasa Inggris, pastiin kitanya bisa bahasa Inggris juga. Ya, karena percuma kalian bisa bikin CV bahasa Inggris kelihatannya keren, terus tiba-tiba HRD-nya manggil interview, lalu HRD-nya interview pakai bahasa Inggris, dan kalian lalu bilang begini, mohon maaf Bu, saya nggak bisa bahasa Inggris, interviewnya bisa nggak bahasa Indonesia? Percuma jadinya ya. Jadi mending dari awal kalau memang nggak bisa tulis aja bahasa Indonesia, gitu ya. Itu kalau pertanyaannya nyambung ke sana. Nah berikutnya adalah tadi
sorry tadi keduanya apa? Malah saya lupa. Keduanya apa tadi, Piki? Yang kedua tuh CV lebih baik berapa halaman? Oh, halaman. Oke. CV itu sebenarnya kalau di Indonesia kenapa 2 halaman aja cukup? Itu sebenarnya ditulis, itu sebenarnya saran untuk teman-teman yang kategorinya fresh graduate. Kenapa? Karena biasanya untuk seorang fresh graduate, 2 halaman CV aja itu sudah cukup banget untuk mengisi semua aktivitas yang mereka punya. Jarang banget orang yang punya aktivitas sampai bisa bikin CV itu 3 atau 4 lembar, ya. Nah, kalau di luar ada yang bikin 3-4 lembar, itu tergantung dari pengalamannya. Mungkin apa yang dia punya itu banyak. Semakin banyak pengalaman kita, maka semakin banyak yang bisa kita tulis. Jadi intinya bikin CV itu harus efektif dan efisien, ya. Efektif dan efisien. Informasi yang ada di dalam CV itu harus sebisa mungkin bermanfaat buat si HRD-nya. Jadi jangan sampai bikin CV itu sengaja dipanjang-panjangin tapi infonya nggak faedah. Contoh tadi saya bilang gitu ya. Kita misalnya nyantumin pendidikan dari TK, SD, SMP dicantumin. Kan biasanya bikin CV begitu ya. Zaman dulu kan ngajarinnya begitu. Tapi kalau kalian perhatikan iklan lowongan kerja yang tertulis apa? Pendidikan terakhir minimal. Nah, berarti yang sebenarnya HRD pengen tahu tuh apa? Pendidikan terakhir kita apa kan? Sesuai nggak dengan syarat itu? Nah, sekarang pertanyaannya, butuh nggak kita taruh SD, SMP, SMA? Kalau misalnya kita S1 nih, sementara kualifikasinya S1. Butuh nggak kita lampirin SD, SMP, SMA, bahkan TK kita? Jadi nggak butuh. Nah, jadi ketika informasinya bisa efisien seperti ini, maka kemungkinan maksimal halaman yang bisa dibuat oleh seorang fresh grade itu biasanya paling banyak 2. Ya. Paling banyak tuh 2. Kalau lebih dari itu, bisa dipastikan kebanyakan informasinya itu yang nggak penting. Yang nggak penting lagi gimana, Coach? Tadi contohnya, kita mau melamar sebagai seorang desain grafis misalnya. Atau Pinky deh mau ngelamar jadi seorang penulis atau konten kreator. Di bagian skill-nya apa yang sebaiknya ditulis? Tentu yang berkaitan dengan kreativitas dong. Misalnya kayak menggunakan Canva, konten kreator nih ya, Canva, Photoshop mungkin masih masuk ya. Terus mungkin juga Word udah pasti gitu ya. PowerPoint juga pasti kepake. Apalagi ya, apalagi Pinky, tools yang biasa digunakan oleh seorang konten creator. Kalau kamu lagi nulis sesuatu, kamu biasa pakai apa? Ada nggak? Kalau aku karena penulis naskah, jadi aku khusus pakai Celtics. Nah, ada misalnya Celtics gitu, tools yang terkait dengan penulisan naskah. Nah, itu tools-tools yang berhubungan dengan penulisan naskah. Terus tiba-tiba karena kita misalnya ya, karena saya juga bisa videografi, ya kan? Saya tulis di situ. Misalnya saya tulis Adobe Premiere. Saya tulis Adobe Premiere. Atau saya tulis lagi karena saya bisa bikin video pakai gadget juga, KineMaster misalnya. Nah, sekarang pertanyaannya gini. Kalau mau jadi penulis naskah, butuh nggak kemampuan videografinya? Butuh nggak kemampuan ya ngediting videonya? Kan nggak perlu sebetulnya. Nah, makanya tadi informasi-informasi yang nggak perlu itu sebenarnya nggak perlu dicantumin di CV karena tidak bernilai untuk posisi yang kita target. Nah, makanya ketika kita bisa bikin CV yang efisien, maka harusnya tidak akan lebih dari 2 halaman, khususnya buat teman-teman yang fresh grade. Beda ya cerita kalau pengalaman ya. Kalau pengalamannya udah 4 tahun, udah 10 tahun, pasti CV-nya bisa kayak makalah gitu. Nah, itu halaman ya. Nah, terakhir adalah tadi pertanyaannya apa? Itu yang Pilih posisi mana? penulis naskah sama mahasiswi penyiaran itu. Jadi Oh, iya ditulis dua-duanya atau enggak. Terus kalau misal ditulis dua-duanya, yang mana dulu yang ditulis? ditulis di mananya? Yang saya mau tanya dulu adalah kamu mau tulis di mana? Apakah di sebagai pilihan posisi yang kamu inginkan atau sebagai apa? Di atas, di header, biasanya di bawah nama kan biasanya suka ada pekerjaannya Oh, apa. nah header di bawah nama itu pastikan itu adalah posisi yang kita targetkan, ya. Itu adalah posisi yang kita targetkan. Jadi kalau kamu menarget posisi ya, kamu menarget posisinya adalah penulis naskah, maka tulislah penulis naskah. Karena mahasiswi penyiaran itu bukan posisi yang kamu target, itu kan berarti status kamu kan, kamu lulusan penyiaran gitu. Dan menurut saya jauh lebih baik menargetkan posisi. Kenapa? Karena HRD biasanya akan menyesuaikan posisi yang dibuka dengan apa yang kita tulis di CV.
Jadi misalnya kita ngelamarnya memang penulis naskah, ya tulis aja penulis naskah. Ya. Tapi di bagian about me-nya, nih perhatikan ya, di bagian about me atau di profile summary atau di tentang sayanya, kamu mau nulis dengan kalimat awal misalnya seorang lulusan dari penyiaran, broadcasting atau lulusan dari penyiaran, itu it's okay ya untuk dikasih tahu ke HRD. Karena toh di dalam CV kamu juga nanti kamu akan tuliskan pendidikan kamu secara lengkap kan. Universitasnya apa, jurusannya apa, dan seterusnya. Nah, jadi menuliskan di bawah, menuliskan header itu yang ditulis adalah nama posisi, bukan jurusan, ya, bukan jurusan kita. Karena kalau kita sekedar nulis jurusan apapun bisa ngelamar apapun, ya, jurusan apapun bisa ngelamar apapun. Jadi misalnya kamu nulisnya mahasiswa penyiaran atau lulusan sarjana broadcasting, kalau itu apa ya? Let's say kamu nulisnya lulusan penyiaran gitu ya. Lulusan penyiaran tapi lagi ngelamar apa nih? Perusahaan saya lagi banyak posisi nih, lagi ada admin, lagi ada content creator, lagi ada penulis naskah. Nih mana yang diminati oleh Pinky? Ya gitu ya. Jadi lebih baik kamu tulisnya posisi karena HRD nanti akan memfilter, menyaring berdasarkan posisi yang mereka buka, bukan berdasarkan jurusan. Kadang bisa aja jurusan jadi pilihan filter, tapi yang paling utama biasanya based on posisi dulu gitu. Udah paham, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Di sesi classroom kita pada hari ini, Mas Teddy sebelum ditutup boleh mungkin closing statement-nya? Oke, kalau dari saya ya teman-teman mungkin dalam membuat CV ya, dalam membuat CV itu saya ulangi lagi ya di awal. Alur yang terbaik adalah kita menentukan dulu posisi atau pekerjaan yang kita inginkan. Karena berawal dari posisi inilah kita bisa membuat CV yang tertarget, lalu melamar ke perusahaan-perusahaan yang lebih tertarget. Kebanyakan yang nganggurnya lama itu karena mereka ngelamarnya random. Bikin CV semua dilamar gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya ya lama nganggurnya. Tapi ketika kalian sudah punya target posisi dan kalian fokus pada posisi yang kalian tahu, kalian kuasai, kalian suka di bidang itu, maka kemungkinan untuk bisa diterima akan jauh lebih cepat dan jauh lebih besar lagi. Gitu, Audrey. Terima kasih. Kita sudah mendapatkan materi yang sangat menarik ya buat teman-teman semua yang mungkin sedang proses melamar pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatan lain. Ilmu yang disampaikan Mas Teddy bisa banget untuk dipakai. Tadi Mas Teddy juga menyampaikan bahwa di dalam CV itu Anda menunjukkan siapa sih Anda, itulah yang Anda tunjukkan di dalam CV-nya. Nah, tentukan dulu posisinya, lalu baru buat CV yang tertargetkan. Begitu informasi-informasi yang dapat disampaikan oleh Mas Teddy. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sebelum ditutup Mas Teddy, kita foto dulu ya teman-teman. Mungkin bisa Boleh. open cam, nanti saya pandu ya. Open cam. Angki, Afrida Nisa, Auli.